wabarakatuh. Suaranya kok tambah lemes ya? Masih lemes ini. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Rasul. Sekali lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala hadiyalah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Bapak Pimpinan Yayasan, Bapak Haji Oyong Lisa beserta Ibu, yang terhormat Direktur PT Bagus Permata Biru beserta semua jajaran karyawannya, yang terhormat perangkat desa yang dalam hal ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, Kepala Kelurahan Pak Lurah Jogo Turunan yaitu Bapak Abdul Majid. Selamat datang Bapak, alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat teman-teman dari Yayasan Jublangan, wabil khusus Ustaz Eko, yang terhormat pengasuh-pengasuh ataupun pengurus-pengurus dari pondok pesantren yang ada di sekitar yang ada di sekitar Yayasan Bina Akhlak, yang terhormat Ketua Takmir Masjid beserta pengurusnya, Ketua Takmir Masjid yang ada di sekitar Yayasan Bina Akhlak, para hadirin dan hadirat semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi menjelang siang hari ini kita di sini bisa berkumpul bermuajahah, alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka pengajian umum menyambut bulan Al-Quran, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan, sekaligus acara untuk launching SD Tahfidz Al-Aziz Yayasan Bina Akhlak Lumajang. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberikan kita bimbingan, yang telah memberikan kita bimbingan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Para hadirin wal hadirat, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Di dalam menghadapi bulan Ramadan, tidak banyak yang saya sampaikan, hanya 3 saja. Yang pertama adalah dalam menghadapi bulan Ramadan ini perlunya kita membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Para hadirin, menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini benar bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat. Karena itu kita harus bersiap-siap membersihkan diri, menyucikan diri. Kenapa?
Karena dengan bersihnya hati, maka kita akan melaksanakan bulan Ramadan dengan penuh ibadah, dengan ibadah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sebelum menghadapi bulan Ramadan, kita harus saling bermaaf-maafan kepada sesama manusia, kemudian kepada tetangga dan lain sebagainya. Tak lupa juga kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa yang harus dilakukan yang pertama itu adalah melaksanakan sholat taubat. Salah satu amalan yang akan kita lakukan sebelum bulan Ramadan adalah sholat taubat. Sebelum sholat taubat, kita mandi terlebih dahulu. Kita mandi terlebih dahulu, kemudian membersihkan jiwa dengan melaksanakan sholat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu menjelang Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Sebelum diberangkatkan ke Isra dan Mi'raj, dada Nabi dibelah, kemudian diambil hatinya, dicuci. Ini menunjukkan bahwa ketika akan menghadap Allah, hati ini harus bersih. Ketika kita akan bermunajat kepada Allah, kita akan beribadah kepada Allah, hati kita harus bersih. Inilah adalah hikmahnya. Karena itu kita selalu membiasakan dengan membaca istighfar. Istighfar yang pertama ada yang pendek, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Setelah melaksanakan sholat taubat, kemudian membaca istighfar. Membaca istighfar. Bagaimana bacaan istighfar? Yang berpendek, Astaghfirullahaladzim. Perbanyak-banyak membaca istighfar. Yang agak panjang, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kepengin panjang lagi, Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Gitu ya. Ada lagi baca istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Perbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita harus membersihkan diri dengan saling memaafkan kepada sesama. Setelah acara ini kita saling bermaaf-maafan, saling berkunjung, bersilaturahmi, kemudian memaafkan. Supaya apa? Ketika kita menghadapi bulan Ramadan, hati kita itu sudah bersih dan siap untuk bermunajat kepada Allah dengan beribadah yang sesungguh-sungguhnya. Yang kedua, membiasakan diri dengan beribadah. Yang pertama tadi adalah membersihkan hati. Yang kedua, membiasakan diri dengan beribadah. Ini kita lakukan sebelum melaksanakan puasa bulan Ramadan. Menghadapi bulan Ramadan, bulan Quran, kita biasakan beribadah kepada Allah. Beribadah dengan bagaimana? Dengan cara apa? Menambah ibadah-ibadah yang wajib
melaksanakan ibadah-ibadah, sholat sunnah, zikir diperbanyak, membaca sholawat diperbanyak. Begitu. Bagaimana kita itu bisa membiasakan, kita bisa mendapatkan ampunan Allah kalau kita tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, bersungguh-sungguh dalam beribadah itu harus kita biasakan. Dalam riset menunjukkan bahwa ketika seseorang itu membiasakan diri, nanti akan merasa hilang sesuatu itu ketika tidak dilakukan. Itu selama 18 hari. 18 hari. Sekarang bulan Ramadan kurang berapa hari? Sekarang tanggal 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, kurang 6 hari. Kurang 6 hari. Karena itu menjelang bulan Ramadan ini mulai kita niati. Pertama kita bersihkan hati kita biasakan diri dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Menambah ibadah-ibadah kepada Allah. Yang biasanya melaksanakan sholat itu hanya sholat 5 waktu saja, ditambah sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, mulai direncanakan, mulai digalakkan. Yang belum membaca Al-Quran, belum biasa baca Al-Quran 1 bulan khatam, atau jangan 1 bulan, setiap hari. Yang belum terbiasa membaca Al-Quran setiap hari, sekarang dibiasakan membaca Al-Quran mulai setiap hari. Berapa juz? Semampunya, sebanyak mungkin lebih baik. Mampu 10 juz, silakan melaksanakan 10 juz. Mampunya 5 juz, 5 juz. Mampunya 2 juz, 2 juz. Mampunya hanya 1 juz, 1 juz. Mampunya hanya setengah juz, setengah juz. Bahkan mampunya hanya 1 lembar saja atau 1 halaman saja, silakan. Mulai dibiasakan dalam 1 waktu setiap hari itu ada bacaan Al-Quran. Apalagi ini akan menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan ketika diturunkannya Al-Quran. Alladzi unzila fihi al-Quran. Karena itu yang biasanya kita setiap hari bermalas-malasan membaca Al-Quran, mulailah kita atur waktu, kita sediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita bisa menghafalnya. Bagaimana membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran itu sangat banyak pahalanya. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfan, walakin aqulu alif harfan, lam harfan, wa mim harfan. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, tetapi 1 huruf, alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, maka sudah membaca 3 huruf. Setiap huruf akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan pahalanya. Kalau kita membaca alif lam mim, berarti kita membaca 3 huruf yang dilipat gandakan pahalanya menjadi 30. Bagaimana kalau membacanya lebih dari itu? 1 surat, 2 surat, 1 juz, 2 juz sampai khatam. Masya Allah, tidak terkira pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Karena itu sediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu jangan menunggu ada kesempatan, tapi beri kesempatan kita untuk membaca Al-Quran.
Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kita lihat penampilan anak-anak kita. Penampilan anak-anak kita yang masih kecil, masih TK, TKB, berarti umur berapa ini? Umur 5 atau 6? Umur 6, TKB, umur 6 tahun. Sudah dapat hafalan 6 juz. Masya Allah, Alhamdulillah. Anak siapa itu? Masya Allah, anak bapak dan anak ibu. Tentunya kita bangga gak kalau kita itu mempunyai anak seperti itu? Masya Allah, bangga sekali. Kenapa? Apalagi orang yang menghafal Quran, orang pandai baca Al-Quran. Jangankan hafal Al-Quran, pandai saja membaca Al-Quran. Kata Nabi, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran nanti kelak di akhirat akan diiringi bersama malaikat yang baik. Ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi nanti ketika seseorang itu di akhirat kelak nanti akan dibangkitkan, melihat ke atas malaikat, melihat ke samping kanan malaikat, melihat samping kiri malaikat, melihat ke depan malaikat, melihat ke belakang juga malaikat. Sampai bertanya-tanya dia, ya Allah, ya Rabb, kenapa saya kok dikelilingi oleh malaikat? Kata Allah, iya, karena kamu pandai membaca Al-Quran. Masya Allah. Kalau pandai membaca Al-Quran saja sudah diiringi oleh malaikat, apalagi kalau bisa menghafal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika Uni Soviet masih jaya-jayanya, itu ada beberapa negara yang dijajah. Ada Turkmenistan, Kazakhstan, kemudian Afghanistan, ya. Uni Soviet itu adalah negara yang mayoritas atau bahkan bisa dinamakan adalah negara komunis, ya, karena tidak mempercayai Tuhan. Mereka ateisme, tidak T, agama, ism, apa ism? Kepercayaan, keyakinan. Jadi ateisme tidak mempunyai kepercayaan, keyakinan untuk beragama. Dianggap oleh mereka adalah agama itu adalah hanya ilusi saja, abstrak, tidak ada nyatanya. Bahkan orang-orang yang menghafal Quran, yang hafal kitab suci Al-Quran dibantai semua. Tidak ada anak yang hafal Quran. Tidak ada, menurut Uni Soviet, tidak ada. Harus dibasmi semua. Tidak ada kepercayaan, tidak ada agama. Kemudian sampai pada masanya Uni Soviet pecah, terjadi perubahan kepemimpinan. Ada Rusia, kemudian negara-negara yang lain juga pecah menjadi negara yang merdeka sendiri-sendiri. Baru muncul setelah pecah dari negara-negara yang dijajah itu, yang sudah merdeka, kemudian tiba-tiba muncul, terdengar ada banyak sekali anak-anak yang sudah hafal Al-Quran. Lah ini kita berpikir, kok bisa pada waktu itu tidak ada yang boleh membaca Al-Quran, apalagi menghafalnya. Tapi kok bisa setelah Uni Soviet pecah, kemudian muncul negara-negara Islam tadi, Kazakhstan, Afghanistan, Turkmenistan, anak-anak sudah hafal Al-Quran. Setelah diteliti, ternyata pada waktu itu, pada waktu ada aturan-aturan yang melarang untuk seorang itu beragama, apalagi membaca kitab suci Al-Quran, apalagi menghafalnya, itu banyak dari orang tua mereka yang di tiap rumahnya itu membuat lubang,
membuat lubang untuk satu ruangan. Kemudian bisa ditutup lagi, ditekel lagi, ditutup dengan karpet atau hambal. Jadi ketika ada pemeriksaan seperti tidak ada apa-apa, kitab suci juga tidak ada, sudah dibakar semua. Kemudian anak-anak ya segitu, tidak ada, biasa-biasa saja. Kalau seandainya ada ketahuan kitab suci aja, maka akan dibunuh. Nah itu sampai orang tua itu ternyata banyak di rumahnya itu membuat satu lubang untuk ruangan di dalam gelap gulita itu. Ternyata orang tua itu mengajarkan anaknya membaca Al-Quran dan menghafalnya. Dengan metode apa? Dengan metode talaki, langsung. Dalam kegelapan itu orang tua mengajarkan pada anaknya, ayo nak ngaji nak, tirukan abah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diturukan sama anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abahnya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Diturukan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ruang gelap gulita yang diandalkan itu hanya pendengaran saja oleh anak-anak. Tirukan apa lagi ya? Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. 'Anin naba'il 'azim. Diturukan 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Begitu diulangi lagi sampai benar-benar mantap bacaannya betul, kemudian lancar. Sehari 3 ayat, besok lagi 3 ayat lagi, besok lagi 3 ayat lagi. Satu halaman 30 ayat, berarti selesai dalam 10 hari. Satu halaman 10 hari. Surat An-Naba satu halaman itu 30 ayat. Di halaman pertama itu 30 ayat. Berarti satu hari kalau 3 ayat, maka dalam 10 hari sudah selesai satu halaman. Begitu seterusnya seperti sampai merdeka. Ketika sudah Uni Soviet sudah pecah, sudah bubar. Ada negara Rusia, ada negara macam-macam, banyak sekali ya. Itu tadi Turkmenistan, Kazakhstan dan lain sebagainya. Maka baru bermunculan, kelihatan, loh, kok ternyata banyak anak-anak yang hafal Quran. Jadi seperti itu. Kok bisa seperti dia? Karena kesungguhan di dalam pengajaran Al-Quran. Orang tua yang mendukung, orang tuanya juga hafal Quran, mengajar anaknya menghafal Quran, mengaji Al-Quran dengan baik sampai menghafal, akhirnya anak juga hafal. Di saat tidak ada kitab suci Al-Quran, di saat tidak ada cahaya, tapi tetap anak itu bisa menghafalkan Al-Quran. Di saat hati dalam kecemasan kalau ketahuan akan dibunuh, mereka saja bisa seperti itu. Ternyata apa? Memang Allah itu yang telah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah itu menitipkan Al-Quran ini kepada orang-orang, kepada hambanya yang dipilih untuk menjaga kalamnya, yaitu orang-orang yang hafal Al-Quran. Makanya alhamdulillah banyak di sekitar kita pondok-pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Ya, ada Bahru Syifa, ada pondok pesantren tahfiz juga Darul Muhajirin, ada pesantren tahfiz juga Baitul Arqam, dan insya Allah
di sini juga di Yayasan Bina Akhlak ada lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, mulai dari KB, TK, SD, insya Allah nanti ya SMP, SMA atau MA, dan ini nanti ada insya Allah ada perwira, pondok pesantren tahfidz, pesantren wirausaha, pesantren tahfidz wirausaha, perwira ya. Insya Allah mohon doanya, insya Allah pada ajaran baru ini, insya Allah perwira ini mulai sudah ada santri, kemudian mau menghafal Al-Quran, kemudian juga belajar entrepreneur, belajar kewirausahaan. Di samping itu juga ada SD tahfidz. Bapak Ibu, alhamdulillah anak-anak kita yang tadi yang kita lihat kelas TK, masih kelas TK saja sudah 2 juz. Nanti programnya SD itu insya Allah 6 juz. 6 juz G, Ustazah Fitri G, alhamdulillah 6 juz. Lulus 6 kelas 6 SD insya Allah kita targetkan 6 juz. Karena itu mohon dukungan dan doa kepada Bapak Ibu G. Semoga anak-anak kita itu nanti bisa kuat dalam menjalaninya. Orang dalam menghafal Al-Quran itu butuh kesabaran. Di samping gurunya juga muridnya sama-sama harus sabar. Menghafal Al-Quran itu juga salah satu pencarian ilmu. Lah di dalam mencari ilmu itu ada irsyadu ustadzin. Salah satunya irsyadu ustadzin. Kalau dalam bait syairnya ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka'am majmu'iha bi bayani. Ala, eling-eling, la tanalul ilma, kalian tidak akan memperoleh ilmu illa bisittatin, kecuali 6 perkara yang harus dilakukan. Sa'umbika am majmu'iha bibayani, maka akan kami sampaikan secara terperinci apa saja 6 itu. Kemudian lanjutannya apa? Dzukain wa hirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadzin. Kemudian wa irsyadu ustadzin wa tuli zamani. Hafal semua ini. Kelihatannya tadi yang di teman-teman sebelah kan pada hafal semua ini. Wah, ini muridnya Ustadz Eko ini pasti hafal ini. Masya Allah, alhamdulillah. Yang pertama zukain, modal untuk mencari ilmu adalah zukain. Zukain itu bermakna cerdas, punya akal pikiran. Ya, diajak ngomong nyambung. Wes, itu zukain. Kemudian wahirsin, punya semangat, punya kemauan, semangat. Ya, karena itu kita perlu sebagai orang tua itu memberikan motivasi, memberikan semangat kepada anak-anak kita untuk anak-anak itu bisa belajar Al-Quran dengan baik. Wastibarin, yang ketiga sabar, ya sabar. Yang ketiga harus sabar. Karena apa? Dalam mencari ilmu pasti ada susahnya. Apalagi belajar baca Al-Quran. Bapak Ibu, belajar baca Al-Quran itu tidak semudah dengan membaca seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya. Kalau huruf abjad Latin A B C D E F G H I J K sampai Z, ya, itu mudah diucapkan, itu mudah. Tetapi huruf hijaiyah, untuk belajar baca Al-Quran harus tahu huruf hijaiyah. Dalam mempelajari huruf hijaiyah ini ada ketentuan.
Yang pertama ada makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf dipelajari, dipraktekkan dengan betul. Yang kedua sifatul huruf. Sifatul huruf, sifatnya suatu huruf, sifat itu karakter atau ciri khas dari huruf tersebut. Kemudian ketika sudah menyambung antara huruf satu dengan huruf yang lain, antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, timbul ilmu tajwid. Dalam huruf hijaiyah itu saja, makharijul huruf, ada huruf yang mudah diucapkan, ada huruf yang susah diucapkan, yang paling sulit diucapkan. Di antara huruf hijaiyah itu ada 7 huruf yang susah. Itu adalah huruf isti'la, ya, huruf isti'la. Ini huruf yang paling susah. Jadi pengucapannya itu harus benar-benar dengan makhraj dan sifatnya. Ada 7 huruf itu terkumpul pada lafaz khussalawin qil. Kalau diucapkan susah banget ini. Khussalawin qil. Apa saja itu? Khussa, kha, kemudian sod, kemudian dhaltin, dhad, kemudian ghain, kemudian to, kemudian yang terakhir qil. Apa? Qaf dan lo. Wah, angel belajar baca Al-Quran itu makhraj iki angel teman. Masya Allah. Makanya sebenarnya belajar baca Al-Quran itu urutannya itu mulai dari makharijul huruf dulu. Makharijul huruf, sifatul huruf. Setelah ini sifatul huruf, makhraj dan sifatnya sudah baik, betul, baru tajwid. Umumnya di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia itu membaca Al-Quran langsung belajar tajwidnya. Fadhhir lada ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu. Ahkamu tanwinin, hukum-hukum tanwin, wa nunin sakinatin, dan nun yang bersukun. Indal hijai, ketika bertemu dengan huruf hijaiyah, khamsatun, maka akan muncul hukum, 5 hukum. Yang pertama izhar, dalilnya fadhhir lada hamzin wa ha in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Maka dibaca jelas terang, fadhhir, maka bacalah jelas terang. Lada hamzin, ketika bertemu, maksudnya ketika tanwin dan nun sukun itu bertemu dengan hamzah, wahain dan ha, wahai dan ha. Kemudian wal aini dan ain, wal ghaini dan ghain, tsummal kha'i dan kha. Kita mengucapkan saja hurufnya itu masih belum benar. Antara ain dan hamzah, a, i, u, ketika membaca Al-Quran mulai ta'awud, a'udzubillah, semacam itu. Jadi dipelajari dulu di mana tempat-tempat huruf keluar, di mana, bagaimana sifat-sifatnya itu, ya. Oke. Kemudian karena itu kita bisa belajar Al-Quran harus dari dasar. Baik. Tadi apa tadi? Sudah berapa tadi yang sudah saya sebutkan? Yang pertama, sebelum menghadapi Ramadan, yang pertama adalah membersihkan hati. Yang kedua apa tadi? Membiasakan diri dengan ibadah. Salah satu ibadah tadi membaca Al-Quran. Bahasan Al-Quran panjang lebar. Nah, yang ketiga itu adalah memotivasi diri dengan keutamaan dengan bulan Ramadan. Memotivasi diri. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang paling mulia
di antara bulan-bulan yang lain. Kita harus tahu apa dalilnya, apa keutamaannya, apa keutamaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain, apa keutamaan puasa dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dalam bulan Ramadan itu segala amal perbuatan itu dilipat gandakan pahalanya. Kita beribadah maka pahalanya dilipat gandakan. Berdosa juga dilipat gandakan. Karena itu kita harus membersihkan diri dulu supaya kita itu berusaha beribadah dengan maksimal, Dalam hadis Nabi dijelaskan, qad ja'akum syahrum mubarak. Sungguh telah sampai kepada kalian bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh berkah. Tuftahu iftarada alaikum siyamahu. Diwajibkan atau difardukan kepada kalian untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, tuftahu fihi abwabul jannah. Surga akan dibuka pintunya semuanya. Sebaliknya, wa tughlaqu fihi abwabun nar. Dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Yang keempat, wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada juga satu malam yang dimana ketika malam itu kita gunakan untuk beribadah, pahalanya itu akan lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Man hurima khairaha hurima. Barang siapa di dalam bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar itu terhalang kebaikan, di dalam mengejar kebaikan, hurima, maka orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena itu kita harus biasakan untuk memotivasi diri dalam Al-Quran, memotivasi diri apa-apa saja yang perlu kita lakukan untuk biar hati ini semangat untuk menghadapi bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri pribadi dan umumnya untuk para hadirin jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah setelah ini akan dilanjut dengan tausiah dari Ustaz Eko. Demikian, mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.